adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya semuanya? Baik. Alhamdulillah. Oke, hari ini ada yang tidak hadir? Tidak. Ada. Semuanya hadir ya? Ya. Oke, seperti biasanya, sebelum kita mulai dengan pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita masih dengan pelajaran yang sama ya, dengan tema yang sama, yaitu perhatikan tema berapa itu? Tema 3. Dengan subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Hari ini kita masuk pada pelajaran 3. Materi yang kita ajarkan hari ini yaitu yang pertama, unsur-unsur media cetak. Yang kedua, keanekaragaman sosial budaya dalam masyarakat. Yang ketiga, interaksi manusia dengan lingkungannya. Yang berikut, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, dengan menyajikan kesimpulan isi teks iklan, siswa mampu mengidentifikasikan interaksi manusia dengan lingkungannya. Yang kedua, dengan mengamati lingkungan di sekitar siswa, mampu menyimpulkan informasi interaksi manusia dengan lingkungannya dan mendeskripsikan keragamannya. Yang ketiga, siswa mengamati keragaman di lingkungan sekitar. Oke. Yang keempat, melaksanakan kegiatan tentang keanekaragaman di lingkungan sekitar. Yang kelima, siswa mencari bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya. Yang keenam, siswa membuat laporan tentang interaksi manusia dan lingkungan. Jadi itulah ada 6 tujuan kita pada hari ini ya. Oke, kita lanjut pada materi yang berikut. Perhatikan, simaklah percakapan Udin, Siti, dan Lani. Siti, dekat apa yang kamu bawa hari ini, Din? Udin, tenang Siti. Hari ini aku membawa makanan sehat, loh. Aku membawa nasi dengan tumis sayur dan telur. Oke, Siti, wah, kedengarnya enak, Din. Dilani, iya, enak dan sehat. Nah, sekarang aku mau tanya, apa ada yang masih ingat organ pencernaan manusia? Udin, masih. Makanan dikunyah di dalam mulut dengan gigi, kemudian Siti, makanan meluncur masuk ke kerongkongan untuk kemudian masuk ke lambung. Oke, yang berikut perhatikan. Lani, dari lambung makanan diubah menjadi bubur. Makanan yang kemudian diserap oleh apa? Jawab. Usus halus. Usus halus akan menyerap
pencernaan kita tetap terjaga. Perhatikan, untuk mendukung upaya pemerintah tersebut, maka berikut adalah sebuah iklan tentang singkong sebagai pengganti nasi. Perhatikan gambar iklan di depan anak-anak. Perhatikan. Gambar apa di depan anak-anak? Singkong. Guru mau tanya. Perhatikan gambar di depan dengan baik-baik. Cermatilah iklan berikut ini dan temukanlah kata kunci, kalimat kunci dan observasi gambar pada iklan. Perhatikan anak-anak. Siapa yang bisa temukan kalimat kunci pada gambar? Angkat tangan. Siapa? Siapa? Oke, silakan. Kalimat kunci pada gambar. Dari segi kalimat, iklan tersebut sudah cukup baik karena mengandung unsur konfirmatif atau rasa percaya dengan ditunjang terbukti melalui data dan menjelaskan kandungan dalam 100 gram singkong. Oke, ada yang lain? Oke, yang lain bisa? Kelompok 3, kelompok 2. Kalimat kunci. Dari segi kalimat, iklan tersebut sudah cukup baik karena mengandung unsur konfirmatif atau rasa percaya dengan ditunjang pembuktian melalui data yang menjelaskan kandungan dalam 100 gram singkong. Oke, siapa yang bisa menemukan kata kunci dari iklan di atas? Kata kunci. Kata kunci. Oke, silakan. Kandungan singkong per 100 gram. Oke, kata kuncinya kandungan singkong per 100 gram. Siapa? Observasi gambar iklan di atas, siapa yang bisa? Silakan. Gambar iklan juga sudah mengandung unsur atention atau perhatian karena dibuat menarik. Oke, yang lain bisa? Kelompok 2. Gambar iklan juga sudah mengandung unsur atention atau perhatian karena dibuat Jadi bisa dibuat sebagai pengganti makanan pokok selain beras ya? Nah, perhatikan teks di depan. Makanan merupakan bahan baku utama bagi manusia untuk memproduksi energi dan memenuhi segala nutrisi yang diperlukan tubuh. Ibarat bensin yang sangat vital perannya bagi kendaraan bermotor, maka sangatlah berperan bagi tubuh manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Makanan yang sehat ialah makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk memperoleh energi. Makanan merupakan bahan baku utama bagi manusia untuk memproduksi energi yang memenuhi segala nutrisi yang diperlukan tubuh. Sangatlah menarik, bukan? Nah, perhatikan. Oke, dalam memenuhi makanan, manusia tidak dapat bekerja sendiri. Contohnya, dalam budidaya padi, manusia melakukan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungannya. Jadi manusia tidak bisa hidup sendiri ya. Manusia harus berinteraksi dengan manusia, manusia dengan interaksi dengan lingkungan makhluk hidup. Perhatikan di sekeliling kalian. Perhatikan proses apa saja yang terjadi. Yang berikut, siapa saja yang terlibat, bagaimanakah dengan lingkungan sosialnya. Perhatikan penjelasan berikut. Apa yang dimaksud dengan interaksi? Sabar. Apa guru mau tanya? Siapa yang tahu interaksi?
Oke, yang lain siapa yang bisa? Angkat tangan. Silakan. Interaksi adalah suatu jenis tindakan yang terjadi ketika dua orang atau lebih memiliki efek satu sama lain. Iya. Jadi interaksi adalah suatu jenis tindakan yang terjadi ketika dua orang atau lebih mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Mengapa manusia perlu melakukan interaksi? Angkat tangan. Siapa yang bisa menjawab? Mengapa manusia perlu melakukan interaksi? Angkat tangan. Oke. Kedua, baca. Kenapa? Manusia perlu melakukan interaksi karena manusia adalah makhluk sosial. Yang lain bisa? Bisa. Coba, siapa? Silakan. Manusia melakukan interaksi karena manusia adalah makhluk sosial. Iya. Bapak Guru mau tanya lagi. Apa itu makhluk sosial? Siapa yang bisa? Saya Pak. Apa? Silakan. Makhluk sosial yaitu tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oke. Yang lain bisa? Bisa. Silakan. Yang ini. Makhluk sosial yaitu tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Iya, pintar. Makhluk sosialnya adalah tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi, kata Bu Guru bilang, manusia itu tidak bisa hidup sendiri ya. Manusia itu harus hidupnya dua atau lebih banyak berinteraksi. Perhatikan, bisa paham? Bisa. Oke, yang berikut perhatikan. Perhatikan, hubungan interaksi dibagi menjadi berapa? Dua. Dua. Siapa yang bisa? Saya Pak. Siapa yang bisa? Oke, silakan. Satu orang baca. Interaksi sosial. Dua. Interaksi dengan lingkungan hidup. Oke, jadi interaksi itu dibagi dua. Yang pertama interaksi sosial. Yang kedua interaksi dengan lingkungan hidup. Interaksi sosial. Siapa yang bisa? Siapa? Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial amat dibutuhkan untuk kehidupan bersama, sebab individu tidak dapat hidup tanpa individu lainnya. Oke, jadi interaksi sosial itu adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial amat dibutuhkan untuk kehidupan bersama, sebab individu tidak dapat hidup tanpa individu lain. Ini, perhatikan, interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Jadi, perhatikan anak-anak, interaksi itu dibagi menjadi berapa? Dua. Interaksi sosial dan interaksi lingkungan hidup. Interaksi sosial yaitu interaksi antara manusia dengan manusia lainnya atau dengan kelompok satu dan kelompok lainnya. Sedangkan interaksi lingkungan hidup yaitu kita berinteraksi dengan lingkungan. Contoh, orang menanam padi. Anak-anak, di orang menanam padi itu ada apa saja di situ? Apalagi? Apalagi? Padi, apalagi? Air. Jadi lingkungan hidup itu interaksi secara alamiah, secara alam ya. Di mana di situ ada manusia, ada padi, dan juga ada rawa, ada air yang di situ. Terus sana ada pohon. Nah, itu pohon itu dibuat secara alami atau diciptakan secara alami ya. Nah, jadi interaksi dengan lingkungan yaitu interaksi secara alamiah.
Oke, nelayan menangkap ikan di laut. Terus interaksi dengan lingkungan hidupnya apa? Angkat tangan siapa yang bisa? Saya Pak. Ya Pak. Silakan, kelompok 3. Nelayan dengan laut karena nelayan dengan ikan yang ada di laut. Selain itu nelayan juga bermanfaat angin untuk nelayan. Oke. Terus interaksi dengan sosialnya apa? Siapa yang bisa? Kelompok 2. Silakan. Nelayan dan nelayan serta para penangkap ikan nelayan bersama-sama menangkap ikan dan menjualnya kepada para pedagang di pasar ikan. Iya. Jadi interaksi di sekitar kita yaitu di situ ada nelayan sedang menangkap ikan. Yang kedua, nelayan sedang menjual ikan di pasar. Pengaruh interaksi dengan lingkungan alam. Perhatikan, jika manusia melakukan interaksi dengan lingkungan hidup secara baik, maka lingkungan sekitar akan tetap terjaga dengan baik. Manusia dapat mengambil manfaat dari lingkungan sekitar. Tetapi sebaliknya, jika manusia berinteraksi dengan lingkungan hidup secara sembarangan, maka akan dapat merusak lingkungan sekitar dan meninggalkan kerugian manusia sendiri. Jadi, pengaruh interaksi dengan lingkungan itu ada 2, interaksi baik dan interaksi tidak baik dengan lingkungan. Yang baik itu kita harus apa? Menjaga lingkungan. Kita harus menanam pohon agar tidak terjadi longsor, suatu banjir. Terus, yang tidak baik itu apa? Menabang pohon sembarang. Seperti gambar itu. Nah, ini menandakan interaksi lingkungan yang tidak baik ya? Bisa lihat itu? Oke. Jadi hutan gundul nanti waktu hujan bisa mengakibatkan banjir. Siapa yang rugi? Masyarakat yang rugi kan? Kita sendiri yang rugi, iya kan? Karena kita tidak merawat lingkungan kita dengan baik. Oke, kalau sudah paham, silakan berdiskusi tiap-tiap kelompok tentang interaksi yang sudah kita pelajari. Ada interaksi apa saja? Interaksi lingkungan hidup dan interaksi sosial. Kita mengisi tabel yang ada pada papan di atas. Silakan. Itu ada. Oke, jadi tiap-tiap kelompok ada punya ketua. Ada ketua kelompoknya ya. Tiap-tiap kelompok harus punya ketua, ada sekretaris. Oke. Siapa yang bisa baca? Siapa yang tulis? Sekretaris kita tulis, sekretaris. Ya, sekretaris tulis. Ketua baca. Adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Sudah semua anak-anak? Sudah? Sudah. Oke, siapa yang mau baca presentasi kelompok 1? Silakan, maju. Interaksi yang dilakukan adalah nelayan menangkap ikan di laut. Interaksi lingkungan hidup adalah nelayan dengan laut karena nelayan mengambil ikan yang ada di laut. Selain itu nelayan juga memanfaatkan angin untuk berlayar. Interaksi yang dilakukan adalah penghijauan hutan. Interaksi lingkungan hidup adalah interaksi antara manusia dengan tumbuhan.
Maju, kelompok 3. Interaksi yang dilakukan adalah kegiatan menyiram tanaman di rumah. Interaksi lingkungan hidup adalah interaksi antara manusia dengan tumbuhan dan juga air. Interaksi sosial adalah interaksi sosial antara anggota keluarga. Iya, tepuk tangan lagi. Jadi itu ada macam-macam interaksi ya. Ada interaksi menanam bunga, ada interaksi penghijauan hutan, ada juga interaksi nelayan menangkap ikan, ada masih banyak lagi interaksi-interaksi yang lain. Sebelum Bapak Guru akhiri atau sebelum kita akhiri pelajaran hari ini seperti biasanya, Pak Guru akan membagikan soal menaklukkan dunia, berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu, bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Sebelum kita pulang, kita akan sama-sama menyimpulkan materi kita hari ini. Yang pertama itu apa? Membuat kalimat Islam, kata kunci dan mengobservasi gambar pada Islam. Kesimpulan yang kedua itu apa? Interaksi antara individu, makhluk sosial dan interaksi dengan lingkungan. Hari ini pelajaran kita cukup sampai di sini. Besok kita akan lanjut pada tema yang sama, subtema yang sama dengan pelajaran ya. Jangan lupa belajar, jangan lupa kerjakan tugas. Ya. Jangan lupa kerjakan tugas. Yang kedua, jangan di rumah, jangan lupa mengaji, ya. Dan selalu gunakan masker. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri satu-satu. Oke, satu lagi. Jangan lari, satu-satu, jaga jarak. Jaga jarak.